Ustadz, boleh bertanya, kenapa kita harus mondok, Ustadz? Bukankah di sekolah lain kita juga bisa menuntut ilmu, seperti di SMP atau di SMA? Pertanyaannya bagus ya. Kenapa kita harus mondok? Bukankah di tempat lain, di sekolah umum lain juga bisa? Pada hakikatnya sekolah tuh sama. Tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter yang akhlakul karimah, karakter yang baik, karakter yang bagus. Semuanya sama. Sekolah lain juga seperti itu. Kita juga sama. Ujungnya adalah adab dan akhlak. Sama. Namun ada faktor-faktor yang mendukung. Ada faktor-faktor yang mendukung. Kalau di pondok pesantren, lingkungannya 24 jam adalah lingkungan Islami, ya. Lingkungannya adalah lingkungan Islami. Di sekolah luar juga sama, ada lingkungan Islaminya juga ada. Namun halangannya, tantangannya lebih hebat di luar, ya. Perempuan, narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mondok, pondok itu akan merubah karakter kita secara bertahap. Tobakon an tobak. Ya, bertahap-tahap. Ada satu faktor penting yang mendukung kita untuk bertahan di pondok. Nah, yaitu faktor orang tua. Ini Ustaz punya cerita bagaimana ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Beliau ini dulu sebelum masuk kutab, sebelum masuk mondok istilahnya kalau kita ya, sebelum masuk pondok, beliau tidak mau sebenarnya mondok. Beliau ingin fokus ke bidang umum. Ke bidang pertanahan, ke bidang pertanian, ke bidang biologi. Sehingga sebelum beliau masuk ke kutab, beliau buat wajahnya cemong dengan tanah. Supaya gagal masuk pondok. Tapi karena kegigihan ayahnya, kegigihan bapaknya berdoa, cita-cita, berharap kepada Allah supaya anaknya masuk pondok, akhirnya anaknya masuk pondok. Di tengah perjalanan, kemauan Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi untuk keluar ada. Sampai suatu saat beliau membuat sebuah skenario. Beliau buat skenario untuk menekan bapaknya agar membeli kitab ini. Nah, supaya bapaknya menyerah karena biayanya mahal. Tapi ternyata tidak. Bapaknya justru lebih giat lagi dalam mencari uang. Dikabulkan seluruh permintaan pembelian kitab yang disampaikan oleh Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Nah, dibeli kitabnya. Sejak saat itulah Sya'rawi menjadi giat dalam menuntut ilmu. Karena beliau sadar betapa kerasnya kegigihan orang tuanya untuk menuntut ilmu. Sama Imam Nawawi juga seperti itu. Salah satu faktor yang menyebabkan Imam Nawawi menjadi ulama adalah faktor doa ayahnya. Imam At-Tabari juga doa dan mimpi ayahnya. Imam Bukhari juga sama. Itu adalah doa dari ibunya. Jadi doa orang tua sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kita dalam menuntut ilmu. Di luar sekolah umum, di pondok juga sekolah, tujuannya sama, supaya membentuk karakter yang baik. Namun di pondok lingkungan mendukung, setiap hari kita bersentuhan dengan Al-Quran, setiap hari kita dibentuk disiplin kita. Minimal sholat 5 waktu kita terjaga. Minimal 1 ayat tersentuh kita setiap hari. Minimal ada hafalan yang kita hafal dalam setiap minggu. Ya, itu saja. Pertanyaannya bagus. Besok kita lanjut lagi ya. Itu saja nih Abang Gilang, nih Bang Mumtaz, Bang Iqbal sudah 2 tahun di pondok, nih abang-abang yang lain. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Mohon bantuannya ayah bunda, doakan kami agar menjadi pribadi yang bermental baja, pribadi yang soleh dan solehah, pribadi yang berakhlakul karimah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.